Kalau ingin menjadi bangsa yang utuh, yang unggul, bangsa yang tangguh, harus sadar diri. Cari diri sendiri dulu. Berangkat dari diri sendiri. Jangan takut nggak punya teman. Karena di kita sudah ada Tuhan kok. Kalau mereka menganggap orang Israel itu orang kafir, ya toh? Ya. Terus orang Palestina ya orang Islam. Orang Islam itu kan harusnya dilindungi sama Tuhannya, Ya. dilindungi sama Allah, sebab agamanya sudah betul, ya toh? Ya. Nah, kenapa tidak meminta dengan Tuhannya hancurkan Israel? Nah, kok malah Palestina yang hancurkan seperti itu? Pertanyaannya. Ya. Kalau memang benar-benar Tuhannya itu Tuhan yang paling benar, gitu loh, Bopo. Ya. Nah, niki menurut Bopo pengertiannya bagaimana ya? Ini, kalau memang orang Palestina itu merasa sudah benar, agama yang paling benar, yang paling dekat pada Tuhan, ayo minta pada Tuhan, nggak usah minta sumbangan dari negara lain. Itu mestinya sudah bisa. Kenapa pimpinan Palestina nggak ada yang mempunyai pikiran sampai ke situ? Apa nunggu penduduknya habis? Kalau orang Israel dikatakan orang yang kafir, kafir itu yang bagaimana? Ya dah. Saya bukan orang Israel, saya bukan orang Palestina. Makanya saya nggak mau dijebak oleh organisasi agama. Nggak mau saya. Lah, karena sudah menjadi keputusan pemerintah, warga negara Indonesia diharuskan agama toh. Baru lahir nggak tahu apa-apa sudah ditulis karena orang tuanya. Ini salah betulnya. Agama bukan pilihannya orangnya. Baru lahir belum tahu apa-apa. Yang sudah umur puluhan tahun belum tahu, belum ngerti agama itu apa. Katanya dulu agama dipakai kendaraan politik. Sekarang agama itu politik sudah, bukan kendaraannya. Jadi agama itu sudah lah seperti ini. Ya apa pengeras muni ini. Ah, siapa yang melarang? Sekarang kepala desa itu takut kepala takmir masjid. Coba. Siapa yang mau melarang? Siapa yang ada yang melarang? Nggak ada. Karena apa? Sudah umum jarene. Salah kaprah. Salah tapi kaprah wis kadung umum. Okay. Tapi kalau orang yang jernih pikirannya, kalau sudah tahu salah mau dilanjutkan, kalau sudah tahu salah mau diikuti, orang sekarang belum ngerasani agama saja sudah takut. Bukan takut Tuhan, tapi takut orang-orang itu loh. Apa ini yang namanya orang bertuhan? Ayo, jangan takut kalau benar. Harus berani karena benar, takut karena salah. Oke. Untuk yang sesi terakhir, Bopo, mungkin Bopo bisa memberikan kesimpulan mulai dari awal pembicaraan ini, Ya. mulai dari penjajahan ideologi, penjajahan budaya, sejarah dan sebagainya, dan mungkin istilahnya memberikan kepada kami nasihat anak muda, anak-anak cucu kami agar bisa mengantisipasi dan tetap kokoh dalam memegang jati diri sebagai bangsa Indonesia. Sekalian nanti terakhir langsung ditutup closing statement Bopo. Ya. Monggo. Terima kasih. Karena sekarang ini nasi sudah menjadi bubur, nggak akan menjadi nasi lagi. Ada cara. Tinggal orangnya sadar apa enggak. Kalau salah, mau mengakui kesalahannya apa enggak. Kalau ingin menjadi bangsa yang utuh,
yang unggul, bangsa yang tangguh harus sadar diri. Cari diri sendiri dulu. Berangkat dari diri sendiri. Jangan takut nggak punya teman. Karena di kita sudah ada Tuhan kok. Tuhan itu maha benar. Yang maha benar bukan manusia, tapi Tuhan. Nek manusia banyak, tapi Tuhan hanya satu. Yang maha benar adalah Tuhan. Lakukan yang benar. Pelajari, cari mana yang benar. Kalau benar, lanjutkan. Kalau salah, stop. Kalau ingin menjadi bangsa yang tangguh, yang kuat, aman, tentram, merdeka, lahir batin, jangan ikuti ajaran asing. Urusan pekerjaan, urusan tata kerja, hubungan kerja orang asing nggak apa-apa, tapi jati dirimu lah cari. Jangan senang menyalahkan orang lain kalau belum jelas. Salahkanlah diri sendiri. Makanya para generasi-generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, mulai sejak sekarang di tahun 2025 ini tahun penentuan. Kamu benar ya mulai tahun ini, sadar mulai tahun ini, tersesat ya lanjutkan sekarang. Nggak ada orang getun di depan itu, nggak ada. Saya hanya ikut mengingatkan generasi kita. Kita sebagai generasi tua yang di depan, kita harus kukuh, kuat. Jangan takut ditakut-takuti pembicaraan apapun. Yang penting manusia harus tahu benar. Kita di hadapan Tuhan punya hak dan kewajiban yang sama. Indonesia ya Indonesia, sekali merdeka tetap merdeka. Memang baru 79 tahun. Nanti tahun depan 80. Makanya 20 tahun lagi Indonesia merdeka 100 tahun. Masa tahun 2025 masih bodoh seperti ini. Coba sekarang. Sekarang tinggal pemerintah bagaimana. Kalau orang Indonesia pakai rumah ibadah, tempat ibadah dipersulit, tapi budaya asing, budaya Arab ini semua. Setiap desa ada masjid lebih dari 2, musola di desa sini saja. Kalau nggak salah ada 10. Semua nggak ada yang pakai izin. Wong bertuhan kok disuruh izin, ya. Jadi sekali lagi yang saya minta, semoga perhatian pemerintah betul-betul memperhatikan rakyatnya, memperhatikan jati diri kebangsaannya. Karena baik dan buruknya bangsa ini terletak di pundak pemerintah. Mosok disuruh jaga malah mencuri. Ini. Jadi kita punya hak yang sama. Semoga ucapan kita ini menjadi acuan, menjadi himbauan pada anak-anak kita, saudara-saudara kita. Marilah kita lekas sadar. Wong nek sadar ki eling samu barang. Nggih, eling, sadar. Dan saya kira hanya sekian yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita yang seiman dalam Tuhan.
benar-benar orang yang bertuhan. Ing wasana asesanti sura sudira jayaning kangrat siya brasta tekaping olah dharma stuti. Becik ketitik ala ketara sapa kang bibiti ala ya ing kono wahyune sirna. Sirna larut topas tapis tanpa sisa tanpa tilas. Sapa kang sedya ala baliya marang kang gawe ala. Sapa kang sedya becik muga dadi warga. Warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang dinaungi dengan MLKI. Semoga kita sekali merdeka tetap merdeka. Ing wasana matur nuwun rahayu 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 sagung dumadi.